warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Tetap menjaga kesehatan dan selalu menggunakan masker, cuci tangan ya. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama memulai awal pelajaran. Diawali dengan bismillah. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Apakah masuk semua hari ini? Masuk semua. Ya, alhamdulillah ya, nihil. Nah, kemarin Bu Guru sudah menjelaskan tentang cara berperilaku baik mengamalkan Al-Quran. Nah, sekarang materi hari ini kita adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Di sini Bu Guru akan menjelaskan pengertian dari Al-Quran itu sendiri, hadis dan ijtihad. Nah, pengertian dari Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan lafaz dan maknanya secara berangsur-angsur sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, mushaf Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Arab. Jadi itu diturunkannya dalam bentuk berbahasa Arab. Tetapi sekarang sudah banyak Al-Quran yang bahasa Arab, terus ada terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Nah, Nabi Muhammad SAW dulunya pada saat zaman jahiliyah sangat tafakur dan dia itu sangat dibenci oleh kaum yang menyembah berhala sepanjang dekadenya tersebut. Nah, pada waktu berusia 40 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali. Pada usia berapa anak-anak Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali? 40. Nah, pada usia 40 tahun melalui malaikat Jibril. Wahyu itu berlangsung selama 23 tahun dan terkumpul dalam mushaf yang terkenal dengan nama Al-Quran. Nabi Muhammad menerima wahyu itu pertama kali di Gua Hira. Wahyu Nabi Muhammad pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya bacalah. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang hadis. Hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan sikap atau keputusan beliau. Sedangkan ijtihad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijma adalah keputusan para ulama. Yang kedua, qiyas. Qiyas yaitu membanding-bandingkan atau menyamakan hukum. Setelah itu, sikap generasi sahabat Rasulullah terhadap Al-Quran itu apa? Nah, sikapnya itu ada 3. Yang pertama, membaca Al-Quran itu dengan benar, mengimani ayat-ayatnya, dan mentadabburkannya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 24 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Yang artinya itu janganlah kamu sesekali mentadabburkan Al-Quran. Jadi kamu tuh harus mengimaninya dan mengamalkannya. Yang kedua yaitu mencurahkan perhatian yang besar untuk membaca dan mempelajari kandungan Al-Quran tersebut. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran itu sebagai standar kehidupan dan sumber pengambilan hukum dalam tiap aspek kehidupan kalian masing-masing. Selanjutnya, guru akan menjelaskan tentang nama lain dari Al-Quran. Jadi itu Al-Quran itu memiliki banyak istilah atau nama lain yang juga merupakan isi, fungsi, atau bahkan sifat dari Al-Quran itu sendiri. Nah, beberapa nama lain Al-Quran itu
Bu Guru cuma menjelaskan 5. Yang pertama, Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, Asyifa. Asyifa itu berarti cahaya, pelita hati atau penerang. Yang ketiga, Al-Huda. Al-Huda itu petunjuk. Dan yang keempat itu Al-Hakim. Al-Hakim itu yang maha bijaksana. Dan yang kelima itu An-Nur. An-Nur itu cahaya. Bu Guru ulangi sekali lagi ya, nanti Bu Guru akan menanyakan kalian. Nama lain Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, Asyifa. Asyifa itu cahaya, pelita hati atau penerang. Yang ketiga itu Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk. Yang keempat, Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya yang maha bijaksana. Dan yang kelima itu artinya An-Nur. An-Nur itu cahaya. Nah, sekarang Bu Guru akan tanya sama kalian. Al-Huda apa artinya? Petunjuk. Ya, pintar. Asyifa? Cahaya, pelita, penerang. Ya, pintar. Terus Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dan batil. Ya. Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Baiklah, untuk materi yang tadi Bu Guru sudah jelaskan, Bu Guru cukupkan hari ini ya, nanti kita bisa lanjut ke pertemuan yang akan datang. Untuk itu, Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.